Pada hari ini saya akan membahas sebuah topik baru, yaitu temuan ilmuwan dalam membaca pikiran. Para ilmuwan telah menemukan sinyal otak yang mengeluarkan pembicaraan, dan hal ini diharapkan dapat menerjemahkan pikiran manusia ke dalam kata-kata. Para ilmuwan telah menemukan cara untuk mengamati formasi kata dalam otak manusia. Ini merupakan sebuah terobosan yang kelak memungkinkan para penyandang cacat berat dapat berbicara. Sejumlah peneliti juga telah menemukan cara untuk menerobos ruang terdalam dari otak untuk mengamati formasi kata-kata. Dengan menggunakan sejumlah elektroda, mereka menemukan wilayah otak yang terlibat dalam menciptakan 40 atau formasi suara pembentuk bahasa Inggris. Mereka kemudian menemukan bahwa masing-masing bunyi memiliki sinyal sendiri yang mereka yakini akhirnya memungkinkan sebuah program komputer dapat membaca apa yang orang ingin katakan dengan kekuatan pikiran mereka. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Pusat Inovasi Neuroscience dan Teknologi di Universitas Washington yang dipimpin oleh Eric Leuthard. Mereka meneliti 4 orang penderita epilepsi parah yang masing-masing kepala mereka ditanami 64 elektroda. Alasan penelitian ini sesungguhnya adalah berupaya untuk mencari penyebab epilepsi dengan menggunakan memonitor area otak di mana kemampuan berbicara itu terbentuk. Subjek diminta untuk mengulangi sebanyak 4 kali suara O, A, E, dan E. Tim kemudian memonitor area Wernicke dan Broca otak untuk sinyal yang terkait dengan pembentukan kemampuan berbicara. Para ilmuwan kemudian dapat memilih sinyal elektrik yang sesuai, sementara 4 sinyal tidak akan cukup untuk membentuk beberapa kalimat. Riset lebih lanjut dapat menjurus kepada hal yang lebih memungkinkan. Leuthard mengatakan kepada Sunday Times bahwa hal ini menunjukkan bahwa otak bukanlah kotak hitam yang kita asumsikan secara filosofi menjadi generasi masa lalu. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar dapat membaca pikiran seseorang, tetapi dia dapat membuktikannya bahwa hal itu mungkin terjadi. Selama penelitiannya, Leuthard juga menemukan bahwa otak menghasilkan sinyal ketika orang hanya berpikir tentang suara, namun sangat berbeda dengan ketika mereka membicarakannya. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa suatu hari nanti dokter akan dapat membaca pikiran pribadi orang serta apa yang ingin mereka katakan. Temuan ini pada dasarnya juga menjurus pada teknologi yang dapat membaca pikiran orang tanpa operasi dan membentuk komunikasi yang hanya bekerja dari pikiran. Temuan ini dipublikasikan dalam Journal of Neural Engineering. Bagaimana caranya? Membaca bahasa tubuh adalah komponen inti dari membaca pikiran. Lewat bahasa tubuh, kita bisa mengetahui emosi dasar seseorang. Peneliti menemukan bahwa ketika seseorang mengamati gerak tubuh orang lain, mereka dapat mengenali emosi sedih, marah, gembira, takut, dan lain-lain. Bahkan ketika pengamatan hanya dilakukan dengan pencahayaan yang minim. Ekspresi wajah juga merupakan penanda bagi kita untuk dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain. Namun, sayangnya banyak dari kita yang tidak mampu untuk mendeteksi ekspresi ini. Salah satu sumber yang kaya akan penanda ini adalah mata seseorang, otot-otot di sekitar mata. Mata seseorang adalah sumber penanda yang paling kaya jika dibandingkan bagian lain yang ada di wajah. Contohnya mata yang turun ketika sedih, terbuka lebar ketika takut, terlihat tidak fokus kala sedang berkhayal, menatap tajam penuh kecemburuan, atau menatap sekitarnya ketika tidak sabar. Kita dapat semakin tahu pikiran orang lain dari komponen-komponen dalam percakapan seperti kata-kata, gerak tubuh, dan nada suara. Namun di antara ketiganya, Ickes menemukan bahwa isi pembicaraan menjadi komponen terpenting dalam membaca pikiran dengan baik.